Oke. Untuk suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Oke, bisa ditulis di kolom chat, jelas. Mmm, Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit menyapa dan absen ke Bapak Ibu semua. Hari ini yang hadir dari sekolah mana dan dari kota mana. Nah, silakan ditulis di kolom chat, sehingga kita semua tahu peserta pada pagi hari ini dari kota mana saja nih yang hadir gitu ya. Silakan dituliskan di kolom chat, sekolah apa dan dari kota mana. Silakan Bapak Ibu, mulai ditulis di kolom chat ya. Kita untuk kayak Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah bertemu saya secara langsung, atau beberapa juga pernah ikut kelas online saya gitu ya, mungkin sudah kenal dengan saya. Ya silakan dituliskan dari sekolah mana dan dari kota mana, ya. Luar biasa ada yang dari Blitar, Bogor, Gresik, Jambi, Bekasi ya, Kota Mamuju, ada dari Nagekeo, Provinsi NTT, ada dari Surabaya, Bogor, Cibubur. Jadi luar biasa ya, sangat beragam, pesertanya. Ya silakan yang belum menuliskan asal sekolah dan asal kotanya, bisa dituliskan di kolom chat, ya sehingga kita bisa tahu dari mana saja yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa men-share ya, link Zoom pada pagi hari ini untuk timnya mungkin ya, kalau ada tim humas, tim, eee, marketing, atau tim PR ya, untuk bisa bersama-sama belajar bersama terkait dengan school brand, hari ini ya, sehingga bisa match, bisa sepemahaman antara pimpinan sekolah dengan tim humas atau tim marketingnya. Ya, mulai banyak yang mengisi dari seluruh Indonesia kalau saya lihat ya, ada yang dari Jambi, Bogor, dari, Kalimantan, ya ini SIT Ulul Albab, Tarakan, ada Cibubur ya, ada Santa Clara, Mamuju. Oh, Santa Clara ini ada banyak ya berarti ya? Yang saya tahu kemarin dari Surabaya, ini ternyata ada yang dari Sulawesi Barat. Oh, ada yang dari NTT juga, Santa Clara ya. Oke, siap. Dari Santo Yosef, Surabaya, oke. Siap. Siap untuk memulai webinar hari ini Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut ya. Oke, sebelum saya mulai sekali lagi setelah, saya absen, mungkin mohon izin bisa dituliskan ya terkait dengan branding, terkait dengan marketing sekolah, terkait dengan PPDB sekolah atau SPMB yang sekarang dihadapi oleh Bapak Ibu. Apa tantangan yang selama ini, terjadi atau yang saat ini dihadapi dalam melakukan PPDB atau SPMB? Silakan dituliskan di kolom chat ya, nanti saya lihat sehingga saya bisa mengenali, problem-problem yang memang real dihadapi Bapak Ibu, sehingga nanti topik pembahasannya bisa lebih, match gitu ya. Monggo silakan bisa dituliskan di kolom chat, nanti di akhir sesi juga bisa, langsung kalau ingin menyampaikan langsung juga boleh nanti di akhir sesi ya. Tapi untuk sekarang bisa dituliskan, singkat, apa tantangan yang saat ini dihadapi dalam menjalankan SPMB atau PPDB atau yang berkaitan dengan marketing atau branding sekolahnya? Apa nih masalahnya? Apa problem yang dihadapi? Ya, atau sudah jadi market leader juga boleh ya. Mungkin bingung mau ngapain lagi karena sudah di atas gitu ya, boleh juga dituliskan, silakan.
Oke, ada yang mau menuliskan? Silakan. Mungkin, beberapa nanti saya bacakan. Oke, dari Pak Tony, ini ya, budget marketing terbatas. Oke, ini problem ya. Sarana transportasi, apa maksudnya nih sarana transportasi? Mungkin jarak dari sekolah ke masyarakat mungkin terbatas gitu mungkin ya sarana transportasinya menuju sekolah. Persaingan dengan sekolah negeri dan dengan sekolah yang fasilitasnya lebih lengkap. Oke, bagaimana cara marketing yang efektif untuk sekolah pesantren? Oke. Oh ya, jarak tempuh anak jauh. Nah, berarti jarak antara sekolah dengan, pemukiman mungkin ya cukup jauh. Kami kesulitan untuk mendapatkan siswa baru untuk unit SMA. Dari unit SMP kami sendiri lebih memilih SMA negeri. Mohon masukan. Oke. Positioning sekolah. Oke, nanti coba kita sedikit singgung ya terkait dengan positioning sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan ya, challenge atau tantangan yang saat ini dihadapi di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Mohon izin saya menyampaikan materi mungkin tidak, lama, mungkin sekitar 30 sampai 60 menit, sisanya nanti kita bisa gunakan untuk berdiskusi, ya, mungkin konsultasi juga boleh terkait dengan yang dihadapi. Tadi saya sudah membaca sebagian yang sudah menulis di kolom chat terkait dengan apa yang saat ini dihadapi. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Eee, untuk materinya nanti kita share di grup ya. Jadi, nanti jangan left grup dulu, rencananya juga akan kita rutinkan untuk free webinar ini. Terakhir memang cukup lama kita melakukan free webinar itu kira-kira di bulan Juni ya, Juni. Nanti, akan kami agendakan lagi mungkin di bulan depan atau beberapa bulan ke depan untuk free webinar lagi. Jadi jangan left grup ya. Oke, mohon izin untuk, menyampaikan materi ya, share screen. Sudah muncul? Aman ya? Ya, tema kita hari ini adalah School Brand Talk, jadi kita berbincang-bincang konsepnya, kita nanti banyak interaksi, kita banyak tanya jawab, ngobrol dengan Bapak Ibu, terkait dengan, brand sekolah ya, brand sekolah. Temanya yaitu Powerful Steps for Your School Brand ya. Langkah yang powerful, langkah yang kuat untuk brand sekolah kita ya. Spesial dipersembahkan oleh Pulpenmas Institute. Ini untuk outline materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita membahas tantangan-tantangan sekolah pada, era sekarang. Kemudian yang kedua kita overview mungkin tidak semua atau belum semua dari Bapak Ibu itu, mengenal konsep branding atau brand gitu ya. Jadi sedikit saya jelaskan apa itu brand, apa itu branding, konsep dasarnya seperti apa, fundamentalnya bagaimana, akan kita singgung. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kita tahu fundamentalnya, kita tahu, pondasinya gitu ya, maka selanjutnya adalah stepnya bagaimana, langkah-langkahnya gimana, oke branding kayak gitu, terus caranya bagaimana gitu ya. Nah akan kita bahas di submateri yang ketiga. Nah, baru yang keempat, setelah kita tahu caranya bagaimana, oke next-nya bagaimana? Next-nya apa gitu ya. What's next? Oke lanjut selanjutnya bagaimana? Yang harus dilakukan apa? Nah, gitu ya. Ini, outline materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk memperkenalkan diri, ya nama saya Jundul Alfurqoni. Saya biasanya dipanggil Jundi. Saya lebih suka dipanggil Mas, jadi panggil Mas Jundi aja karena seringkali, eee Bapak Ibu peserta workshop ya, baik online maupun offline kadang memanggil saya ustadz gitu ya, padahal saya bukan ustadz, apalagi ustadzah ya. Jadi saya lebih suka dipanggil Mas ya. Dan kami dari Perwemas Institute Bapak Ibu mungkin, beberapa dari Bapak Ibu baru menghadiri event kami hari ini gitu ya. Perkenalkan, kami lembaga training and consulting, pelatihan dan juga konsultan pendidikan. Kalau sekarang berarti kita membahas tentang
marketing atau branding sekolah gitu ya. Tapi skop kami luas, ada kait dengan manajemen kelas, ada tentang, penjaminan mutu dan lain sebagainya ya, budaya mutu ya. Tapi skop kami lebih kepada strategik ya, manajemen strategik. Sehingga, bukan ke hal-hal teknis, jadi value kami adalah terkait dengan manajemen sekolah yang lebih strategis gitu ya. Eee, Servis kami ada public training, jadi kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa dihadiri oleh siapa saja, terbuka untuk umum, baik online maupun offline. Dan beberapa Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mengikuti pelatihan kami. Yang kedua, servis kami adalah in-house training. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengundang kami untuk menjadi pembicara baik online maupun offline atau datang langsung ke sekolah Bapak Ibu juga bisa, yang khusus memberikan pelatihan, eee, personalize ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah masing-masing gitu ya. Yang ketiga yaitu program pendampingan. Jadi kadang peserta itu setelah mendapatkan materi, setelah mendapatkan pelatihan, oke sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi kadang untuk eksekusinya masih belum siap gitu ya, kadang eksekusinya masih, bingung atau mungkin masih atau timnya masih belum cukup kuat gitu ya, maka butuh pendampingan, didampingi untuk terkait dengan eksekusinya. Nah, kita juga ada program pendampingan ya, pendampingan PPDB juga ada, pendampingan, pemasaran dan lain sebagainya. Jadi yang turun langsung ke lapangan itu adalah kami sendiri gitu ya. Dan value utama kami adalah simple and practical approach. Jadi pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang, eee, mudah difahami, simple ya. Jadi kadang ada banyak seperti marketing, branding itu kan sangat kompleks ya, sangat, rumit sebetulnya. Tapi kami pendekatannya simple ya. Simple and practical. Jadi yang kompleks-kompleks, yang rumit-rumit itu kita buat menjadi sebuah framework, menjadi sebuah kita turunkan menjadi sebuah worksheet gitu ya, yang simple, yang lebih mudah, sehingga Bapak Ibu bisa langsung praktek, bisa langsung menyusun. Oh ternyata branding itu cuman gitu doang gitu ya. Kira-kira nanti setelah mengikuti workshop biasanya seperti itu, "Oh cuman gini doang, oh gampang ya ternyata, oh nggak sesulit yang saya bayangkan ya." Dan ternyata praktikal, materi yang kita sampaikan itu bisa langsung dipraktekkan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Ini tentang kami sedikit perkenalan, untuk Purbayan Mas Institute. Jadi kami fokusnya di manajemen sekolahnya ya. Bukan untuk yang langkah teknis, teknis juga ada tapi kita lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya strategis gitu ya. Oke, kita masuk ke sub pembahasan kita yang pertama, challenge. Tadi juga Bapak Ibu sudah sharing-sharing berbagi terkait dengan tantangan, terkait dengan problem ya yang saat ini dihadapi di sekolah masing-masing. Oh, ada yang antara, eee, rumah dan juga apa namanya, pemukiman itu ternyata jauh gitu ya. Ada yang, eee budget marketingnya terbatas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangan yang sudah Bapak Ibu, eee, hadapi, yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom chat tadi. Nah, di luar dari itu, kami juga memberikan tantangan secara umum ya. Kalau tadi mungkin khusus di tempatnya Bapak Ibu berada, di sekolah Bapak Ibu berada gitu ya, di kota Bapak Ibu masing-masing. Tapi ada juga tantangan-tantangan yang banyak dikeluhkan. Nah, biasanya kami kumpulkan gitu ya. Nah, ini kami sampaikan di submateri yang pertama. Oke, mohon maaf ada sedikit, eee, iklan ya. Oke, school challenges, tantangan-tantangan. Nah, selain yang tadi disebutkan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ya. Nah, ini tantangannya. Di beberapa daerah ya, mungkin di tempat Bapak Ibu juga, kondisi persaingan antar sekolah, nah, itu telah memasuki yang namanya hyper competition. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami gitu ya. Apa hyper competition itu?
Hyper competition itu bahasa gampangnya adalah, kompetisi yang sangat ketat, kompetisi yang sangat luar biasa, ya. Untuk memperebutkan siswa itu kompetisinya luar biasa, itu namanya hyper competition. Bisa jadi karena, banyak hal ya, tadi disebutkan, eee, terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya ya, di beberapa daerah itu juga ada beberapa yang juga mengeluhkan ke kami terkait dengan sekolah negeri menambah rombel atau menambah kuota, siswa baru gitu ya. Nah itu juga untuk beberapa sekolah merupakan suatu masalah gitu ya. Nah itu namanya hyper competition. Bisa jadi juga ada sekolah-sekolah baru yang muncul, sekolah swasta baru yang muncul, yang mana, positioning mungkin sama-sama sekolah Islam atau mungkin sama-sama sekolah yang punya latar belakang sama. Nah itu akhirnya jadi terbagi ya calon siswanya. Nah itu menyebabkan kompetisi yang semakin ketat. Nah untuk data dari BPS sendiri Bapak Ibu, eee, ini dari faktor eksternal sekolah gitu ya, itu dikarenakan ini salah satunya ya, menurunnya rata-rata angka kelahiran dan pernikahan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Jadi datanya, dalam 5 tahun terakhir nasional, rata-rata nasional itu memang menurun dan di data Dapodik sendiri, kalau Bapak Ibu pernah mengecek mungkin di, daerahnya masing-masing untuk kota masing-masing itu rata-rata ya mayoritas di daerah di Indonesia itu jumlah anak usia sekolah itu dalam 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Nah, makanya istilahnya dalam tanda kutip sekolah-sekolah itu berebut gitu ya untuk mendapatkan siswa karena memang dari sisi jumlah, dari sisi eksternal sendiri itu kondisinya seperti itu. Ditambah lagi dengan tadi ya, mungkin kebijakan sosial, politik, kebijakan, untuk sekolah negeri, kemudian yang beberapa tahun ke belakang juga termasuk ya zonasi. Nah, untuk beberapa sekolah mungkin tidak terdampak, tapi untuk beberapa sekolah yang lain itu memberikan dampak yang luar biasa gitu ya. Nah, ini data yang memang real ada, bisa dicek di laporan BPS, juga bisa dicek di website Dapodik sendiri untuk yang tadi untuk, jumlah anak usia sekolah yang memang trennya itu sedang menurun gitu ya. Sehingga ini juga berdampak pada kita, sekolah-sekolah untuk mendapatkan siswa baru gitu ya. Nah, di sisi lain sekolah baru juga bermunculan ya. Kadang, eee kita susah-susah gitu ya mengelola sekolah, tapi ada sekolah baru nih yang muncul kok, tiba-tiba rame misalnya. Nah, itu juga menjadi challenge tersendiri bagi kita gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan namanya hyper competition, kompetisi yang sangat ketat, sangat luar biasa yang memang, sekarang terjadi ya. Nah, ini imbasnya, efeknya adalah tidak sedikit sekolah yang kemudian merger ya, atau mungkin digabung jadi satu, 2 sekolah digabung jadi satu, atau bahkan terpaksa tutup, eee, karena tidak mendapatkan siswa. Nah, ini efek atau imbas, eee, dari tadi ya, banyaknya kondisi eksternal ditambah mungkin ada masalah internal gitu ya, sehingga, mengharuskan untuk sekolah itu melakukan merger atau bahkan terpaksa tutup. Nah, jangan sampai sekolah kita terjadi yang seperti ini gitu ya, karena, kita tidak mendapatkan siswa. Nah, maka di kondisi seperti itu, di kondisi yang saat ini terjadi, maka membangun brand sekolah yang kuat itu bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi sebuah keharusan. Bahkan yang sudah membangun brand kadang masih trial and learning gitu ya, kadang masih belum nemu yang cocok, belum nemu yang fit gitu ya, apalagi yang nggak membangun brand gitu kan. Yang membangun brand aja kadang masih masih coba-coba, masih, meraba-raba gitu ya. Masih trial, mungkin masih belum berhasil, nah apalagi yang belum membangun, yang belum punya, eee, arah brand sekolah itu mau dibawa kemana itu belum belum ada gitu ya. Nah maka, di kondisi seperti itu, membangun brand itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan ya. Oke kita masuk ke brand overview, apa sih brand itu, apa branding itu gitu ya. Ini yang sering saya kutip dari Walter Lander gitu ya, dia mengatakan products are made
in the factory, but brands are created in the mind. Jadi kalau kita bicara produk, kalau di sekolah mungkin program sekolah gitu ya, itu dibuatnya di pabrik kalau produk ya. Kalau program sekolah ya berarti dibuatnya di mana? Ya di sekolah. Tapi kalau kita ingin membangun brand ya, itu dibuatnya di mana? Dibuatnya itu in the mind, di benak konsumen, di benak masyarakat, di kepala masyarakat gitu ya. Maka kalau kita membangun brand, yang diotak-atik adalah persepsi masyarakat terhadap sekolah kita, gitu ya. Ini fundamental yang perlu kita pahami dan kita, eee, sepakati bersama gitu ya. Jadi kalau kita bicara brand itu bukan tentang logo, bukan tentang desain sekolah atau mungkin, arsitektur sekolah atau cat sekolah gitu ya, atau tampilan sekolah. Kalau dia termasuk bagian dari brand itu betul ya, bagian dari identitas brand atau visual branding. Nah, itu juga, masuk, tapi itu bagian kecil atau satu bagian dari brand itu sendiri. Tapi kalau kita bicara brand secara keseluruhan itu bukan berbicara tentang logo, bukan berbicara tentang desain, bukan berbicara tentang tampilan fisik misalnya. Nah, maka yang banyak salah kaprah itu kadang, sekolah atau mungkin, ya sekolah ya atau instansi atau lembaga menggaungkan bahwa dia melakukan rebranding gitu ya, padahal yang diubah hanya logonya saja. Nah itu mis mis apa, pemahaman dari yang selama ini ada gitu ya. Maka kalau melakukan rebranding, nah mungkin yang diubah juga logonya, tapi tidak hanya logo, tapi juga persepsinya atau mungkin positioning-nya diubah. Ada namanya istilah repositioning. Nah, maka ketika melakukan rebranding ya berarti ada yang diubah dari persepsi yang ingin dibentuk gitu, tidak hanya logo. Mungkin logo juga iya, tapi itu bagian dari visual identity saja atau identitas visual dari sekolah kita gitu ya. Tapi yang paling mendasar adalah ini, persepsi tadi. Jadi kalau melakukan rebranding berarti ada sesuatu yang diubah dari persepsi yang selama ini ada di masyarakat terkait dengan sekolah kita. Itu konsep dasarnya gitu ya. Nah ini pendapat dari asli Fredlin, dia mengatakan brand is the sum total of how someone perceives a particular organization ya. Jadi brand itu eh, gabungan atau jumlah atau total keseluruhan dari bagaimana seseorang itu eh, memandang suatu organisasi atau kalau kita berarti sekolah gitu ya. Nah, branding is about shaping that perception. Kalau branding itu tentang bagaimana membentuk persepsi itu. Nah, jadi ada dua ya, ada brand, ada branding. Ya, kalau brand itu adalah persepsinya, ya ini kita simpulkan. Kalau school brand berarti persepsi dan ikatan emosi tentang sekolah kita di benak masyarakat. Jadi yang di otak-atik itu tentang persepsi tentang sekolah kita gitu ya, dan ikatan emosinya. Nah, kalau branding ada ing-nya berarti terkait dengan aktivitasnya. Nah, untuk kita membangun persepsi itu, aktivitas apa yang kita lakukan, itu namanya branding. Jadi kalau brand itu persepsinya, maka kalau branding, aktivitas untuk membangun persepsi itu tentang sekolah kita di benak masyarakat. Itu perbedaan antara school brand dan juga school branding ya Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ditulis di kolom chat untuk bisa memastikan Bapak Ibu memahami fundamental ini sangat mendasar, tapi kalau fundamentalnya salah, nah bisa jadi nanti action-nya juga bisa jadi salah. Kalau tadi ya pemahamannya tentang logo, branding itu tentang logo, maka ya yang dilakukan tidak jauh dari logo gitu ya. Tapi kalau pemahaman kita sudah clear tentang brand itu seperti ini, branding itu seperti ini, maka aktivitas kita nanti atau eksekusi kita nanti di lapangan itu terkait dengan yang sudah kita sepakati hari ini, yaitu persepsi dan ikatan emosi. Jadi kalau kita ingin melakukan branding, berarti yang diaktifasi adalah membangun persepsi dan ikatan emosi. Itu ya. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat, bisa atau mungkin masih bingung? Insya Allah, insya Allah. Oke, Alhamdulillah ya. Saya mohon izin minum dulu. Yang lain bagaimana? Aman? Aman lanjut? Aman, lanjut. Ya, aman ya. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi,
kalau kita berbicara tentang branding, maka yang diotak-atik ya dalam tanda kutip itu adalah persepsi masyarakat tentang sekolah kita, gitu ya. Oke, aman ya, berarti kita lanjutkan. Oke. Nah, maka langkah mudahnya kayak gimana untuk melakukan soul branding itu ya? Nah, ini kita, buatkan konsep untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau kita ingin melakukan branding, kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, nah ini ya, ini sangat mendasar. Kalau tadi kita bicara tentang brand itu tentang persepsi, maka pertanyaan pertama itu, sekolah Anda itu ingin dikenal sebagai sekolah apa? Atau persepsi apa yang ingin dibentuk di masyarakat ya, sekolah kita itu dikenal sebagai sekolah apa? Sehingga ketika kita tanya ke masyarakat, kita coba sampling, random sampling ke masyarakat ya, kalau kita tanya atau kita sebutkan nama sekolah kita, nah, kita ingin dikenal sebagai sekolah apa? Kalau misalkan tadi SD Santa Clara, ditanya ke masyarakat, "Bapak kalau dengar nama SD Santa Clara, yang diingat apa?" Nah, itu namanya branding ya. Kalau dia menyebutkan misalnya, kurikulumnya seperti ini, ya berarti yang persepsi yang ada di masyarakat itu tentang kurikulum gitu ya. Nah, maka kalau branding ini ya, pertanyaan pertama, sekolah Anda ingin dikenal sebagai sekolah apa? Nah, kalau kita nggak membentuk ya bisa jadi persepsi masyarakat terhadap sekolah kita sangat beragam, bisa bermacam-macam. Karena kita tidak melakukan branding, kita tidak melakukan aktivitas untuk menciptakan atau membangun persepsi tadi. Sehingga persepsi orang itu bisa bermacam-macam, ya. Pemikiran orang bisa sangat, eee, dalam tanda kutip mungkin liar gitu ya, karena kita tidak mengarahkan, "Ini loh sekolah Santa Clara," misalnya, ingin dipersepsikan sebagai sekolah ini. Nah, kalau kita nggak membentuk itu ya, karena kita tidak pernah mengkomunikasikan kita ingin dikenal sebagai sekolah apa, maka ya masyarakat sendiri yang mempersepsikan macam-macam ya, kita nggak bisa kontrol itu. Nah, ini pertanyaan pertama, sekolah Anda ingin dikenal sebagai sekolah apa? Ini pertanyaan sangat mendasar tapi kadang, eee, pimpinan sekolah juga kadang nggak tahu, "Oh iya sekolah kita sekolah apa ya?" Gitu ya. Nah ini pertanyaan kedua, jika ada 3 sekolah serupa misalnya sama-sama sekolah Islam atau mungkin sama-sama sekolah Katolik gitu ya kalau Santa Clara. Kenapa masyarakat atau calon siswa harus memilih Anda? Oke, sama-sama sekolah Islam, terus apa alasan untuk masyarakat atau calon siswa itu memilih sekolah kita? Nah, kalau kita belum bisa menjawab, nah berarti ada yang salah gitu ya. Nah, ini bisa direfleksikan. Nah, kira-kira kalau 3 sekolah serupa ada gitu ya di sekitar kita, kemudian masyarakat itu kenapa? Alasan mereka untuk memilih Anda itu apa? Untuk memilih sekolah kita gitu ya. Yang ketiga adalah value unik apa yang orang tua dapatkan dari sekolah Bapak Ibu atau sekolah kami, di luar kurikulum dan fasilitas standar. Jadi kadang orang itu masih, membicarakan kurikulum gitu ya, padahal kurikulum bisa jadi tidak unik lagi. Di beberapa sekolah mungkin bisa termasuk unik, tapi untuk sekolah lain kadang kurikulumnya mirip-mirip gitu ya, atau kurikulumnya bahkan sama. Nah itu berarti harus ada value unik ya, di luar dari kurikulum dan fasilitas standar. Nah ini Bapak Ibu harus bisa menjawab, apa value uniknya? Apakah pengalamannya kah, experience gitu ya? Apakah metode pengajarannya kah? Ya. Apakah gurunya, kualitas guru? Guru kami 90% lulusan S2 luar negeri, misalnya begitu. Itu bisa jadi value unik ya, di luar dari kurikulum. Artinya value-nya adalah kualitas gurunya, memastikan bahwa nanti kualitas pembelajaran, proses, dan lain sebagainya itu, eee, top lah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, maka Bapak Ibu harus menyusun apa value uniknya, keunggulannya. Nah, value unik ini bisa dikatakan unik ketika Bapak Ibu, satu-satunya ya, yang punya value itu dibandingkan sekolah lain. Maka tugasnya sebelum melakukan value unik ini berarti melakukan analisa, melakukan, audit kompetitor ya, atau sekolah-sekolah lain yang mungkin sejenis atau mungkin sekolah-sekolah lain yang, biasanya menjadi pilihan kedua setelah sekolah kita gitu ya, atau mungkin yang
masyarakat pertimbangkan selain sekolah kita. Nah, kita harus analisis, apa yang mereka tawarkan, apa program unggulannya, sehingga kita bisa menentukan value uniknya, value unik sekolah kita ya. Nah, jangan sampai kita merasa kita punya value unik tertentu, padahal kita nggak pernah melakukan analisis kompetitor ya. Ternyata sekolah lain juga melakukan yang sama, berarti sudah nggak unik lagi gitu kan. Maka tugas dari pimpinan sekolah ya salah satunya itu. Humas juga seperti itu, melakukan analisa apa yang dilakukan oleh kompetitor, sehingga bisa menemukan value unik, eee, yang Bapak Ibu tawarkan untuk, masyarakat atau orang tua atau siswa gitu ya. Di luar dari hal-hal yang sifatnya default atau sifatnya standar, kurikulum nasional itu kan sudah wajib, atau mungkin kalau sekarang lagi rame kemarin itu deep learning, ya berarti itu sudah menjadi hal yang wajib ada gitu ya, bukan bukan lagi sebagai value unik. Jadi Bapak Ibu harus menemukan value unik di luar dari hal-hal yang, eee, umum dilakukan oleh sekolah lain atau mungkin akreditasi A itu bukan bukan lagi menjadi value unik gitu ya, karena sekolah lain juga banyak yang sudah A gitu kan. Nah itu harus menemukan value apa yang unik yang hanya satu-satunya ada di sekolah Bapak Ibu. Nah yang keempat, yang terakhir yaitu apakah value itu lebih bersifat fungsional atau rasional ya. Apakah program sekolahnya, ya itu kan artinya rasional, "Oh saya, daftar di sini karena ada program ini," itu rasional. Fasilitas ya, atau mungkin gedung, atau mungkin, yang lain gitu ya, yang sifatnya fungsional atau rasional, atau emosional. Bisa jadi orang mendaftar itu bukan karena aspek-aspek rasional, atau mungkin rasional itu sudah sesuatu yang harus ada memang ya. Tapi bisa jadi kalau branding itu lebih kepada emosional sifatnya. Entah itu trust, entah itu prestis, merasa keren, merasa, menjadi orang tua yang open minded kah, atau menjadi orang tua yang keren ketika bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah, itu aspek-aspek yang namanya emosional. Nah, kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan ini minimal ya, masih banyak sebenarnya turunan-turunan dari, branding ya, untuk bisa kita jawab pertanyaannya. Minimal ada 4 ini, ya, sehingga untuk komunikasi kita, komunikasi marketing, komunikasi branding itu nanti merujuk pada yang pertanyaan pertama, ya. Yang kedua dan ketiga sampai keempat, sehingga lebih terarah. Oh, sekolah kita itu ingin dikenal sebagai sekolah yang jagonya IT misalnya. Ada ya, ada sekolah yang memang fokusnya di IT. Entah itu fokusnya dia, eee, digital marketing, jadi belajarnya itu mayoritas, terkait dengan IT. Biasanya di tingkat SMA ya. Belajarnya digital marketing, kemudian bikin website, pemrograman, coding, dan lain sebagainya. Jadi, yang khas dari sekolah itu misalnya ingin dikenal sebagai sekolah yang kuat di bidang IT. Nah itu, karena yang lain belum banyak yang, seperti itu misalnya, itu bisa menjadi value unik, salah satunya seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya ada namanya winning zone atau zona kemenangan, mana kalau kita melihat di diagram ini ya, itu dia ada di nomor 7. Yang mana winning zone ini ya di nomor 7 yang paling bawah ini, posisi kemenangan lembaga atau sekolah Anda karena dapat memenuhi keinginan konsumen atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi pesaing atau sekolah kompetitor. Nah, kita harus memetakan nih, posisi kita sekarang di mana? Kita tidak bisa memetakan kita berada di zona mana ketika kita tidak pernah melakukan riset dan analisis. Ya, sekali lagi, kalau kita belum pernah melakukan riset, kita nggak pernah terjun ke lapangan, kita tidak melakukan observasi apa yang dimau oleh konsumen, ini ya yang nomor satu, yang paling kiri, kiri atas, what consumers wants ya, yang dimau masyarakat itu kayak gimana sih, sekolah yang kayak apa gitu ya, atau program yang mereka minati, yang mereka butuhkan, itu yang seperti apa kebutuhannya, keinginannya kayak apa. Kalau kita nggak pernah menanyakan itu, ya kita nggak akan pernah bisa memetakan ini, gitu ya. Yang kedua adalah kompetitor, ya. Kita nggak bisa melakukan analisis ini, kita nggak bisa memetakan posisi kita di mana, ketika kita tidak pernah melakukan analisa dan audit terhadap kompetitor kita, ya. Kompetitor kita unggulnya di mana, program unggulan mereka apa,
yang mereka lakukan apa, ya, kualifikasi gurunya bagaimana, metode pengajarannya seperti apa, kita harus tahu, ya. Sehingga sekali lagi kita bisa memetakan, "Oh, yang mereka lakukan ini ternyata kita punya keunggulan, kita ada sesuatu yang mereka nggak punya, berarti kita bisa masuk ke dalam winning zone ini." Nah, itulah yang kemudian lebih kita tonjolkan, kita komunikasikan lebih masif. Karena sekali lagi hanya kita yang melakukan. Eee, karena sekali lagi sering saya singgung terkait dengan quotes ya, perkataan yang dikatakan oleh Panji Pragiwaksono yang mungkin kita juga sudah tahu, yaitu, "Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik." Nah, makanya winning zone ini, itu artinya kita sudah berbeda dibandingkan dengan sekolah yang lain, karena sekolah lain tidak punya layanan itu atau misalnya program itu, atau sesuatu yang memang mereka nggak lakukan gitu, dan kita melakukan itu yang memang itu dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, jangan sampai kita punya sesuatu yang, eee, apa namanya, berbeda, hanya sekedar berbeda tapi ternyata nggak dibutuhkan, ya tetap aja nggak dipilih oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita pastikan apa yang menjadi diferensiasi dari sekolah kita itu tetap menjadi kebutuhan dan memang itu yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Jadi membuat diferensiasi atau membuat pembeda atau keunikan dari sekolah kita itu bukan ngasal bikin sekedar unik gitu ya, tapi memang betul-betul dibutuhkan. Makanya perlu tadi ya menganalisis, melakukan riset, terjun langsung ke lapangan, atau mungkin saat wawancara calon, siswa, itu wawancara dengan orang tuanya kalau TK atau SD gitu ya, SMP, kita tanyakan apa kebutuhan pendidikan mereka saat ini. Mereka menginginkan ketika menyekolahkan anak di jenjang itu, yang mereka harapkan seperti apa nanti anaknya. Nah, itu perlu kita gali lebih lanjut, sehingga kita punya datanya, dan memastikan bahwa program yang kita berikan itu memang menjawab kebutuhan mereka, gitu. Nah, ada juga selain winning zone, ada risky zone, zona yang beresiko di nomor 6 ini ya, yang mana 3 titik pertemuan ini membutuhkan kecepatan inovasi, kualitas layanan, dan ikatan emosi yang lebih kuat dengan konsumen atau masyarakat. Nah, bisa jadi program kita sama dengan kompetitor dan memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, maka konsekuensinya jika kita masih berada di zona ini, zona yang beresiko ini, maka ini ya, membutuhkan kecepatan inovasi, ya. Harus selalu ada sesuatu yang baru kita tambahkan meskipun sedikit sehingga tetap memberikan value yang lebih, ya, kecepatan inovasi, kualitas layanan, dan ikatan emosi. Nah, ini juga sering dihadapi ya. Misalnya program bahasa, itu kan banyak sekolah yang mulai punya program seperti itu, program yang fokusnya bahasa. Nah, itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kompetitor juga melakukan, kita juga melakukan gitu kan. Nah, berarti berada pada risky zone, makanya harus selalu ada inovasi. Oh, kita punya program bahasa, bagaimana kemudian kita membuat program bahasa kita itu berbeda dengan sekolah yang lain? Kita ingin tambahkan apa, inovasi apa yang kita, ingin berikan. Nah, sekolah-sekolah yang mungkin resources-nya, cukup, itu mulai, melakukan itu. Apa contohnya? Misalnya study tour ke luar negeri gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Itu untuk bisa mengembangkan atau mungkin menumbuhkan, eee, percaya dirinya anak untuk bisa berbahasa, berkomunikasi menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, atau mungkin bahasa yang lain, itu dengan langsung mengunjungi negaranya, atau mungkin mendatangkan guru tamu, untuk kemudian bisa berbincang langsung dengan anak-anak. Nah, itu contoh-contoh inovasi. Kalau nggak bisa langsung, ya mungkin kita bisa networking dengan sekolah di luar negeri misalnya, yang dekat-dekat misalnya di Singapura atau mungkin Malaysia, yang memang mereka juga kuat di sisi bahasa, sehingga mungkin bisa pertemuan melalui online, itu juga dananya terbatas gitu ya. Tapi ada selalu inovasi-inovasi, sehingga dari waktu ke waktu program itu selalu improve gitu ya. Selalu melakukan inovasi, selalu melakukan sesuatu yang baru, selalu melakukan perbaikan. Nah, itu kalau kita berada pada risky zone. Jadi kita nggak bisa diem aja gitu ya kalau kita berada pada zona ini.
Ada juga losing zone, zona kekalahan. Kalau misalnya ada layanan atau program dari sekolah kita atau sekolah kompetitor yang kita nggak punya, tapi memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, itu namanya losing zone, ya. Di nomor 4 ini ya, pesaing dapat memenuhi keinginan konsumen, pesaing lebih unggul dari lembaga atau sekolah Anda di beberapa sisi misalnya ya. Nah, jangan sampai kita berada pada yang kelima yaitu dumb zone. Kita harus bertarung dengan pesaing atau kompetitor dalam hal yang tidak dikehendaki konsumen, ya. Kita capek-capek fokus di situ padahal konsumen nggak butuh itu misalnya ya. Banyak contohnya. Contohnya misalnya kadang ekskul itu kan kita, eee, apa istilahnya, ingin menghadirkan ekskul tertentu karena kompetitor melakukan itu misalnya. Padahal sebetulnya masyarakat nggak begitu membutuhkan gitu, tapi kita sibuk di situ. Itu namanya dumb zone ya. Jadi kita capek-capek menyiapkan sesuatu, mendesain sesuatu padahal masyarakat tidak begitu butuh tentang itu, gitu. Ini namanya zona-zona yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Sekali lagi untuk memetakan ini, untuk bisa memetakan ini Bapak Ibu harus melakukan analisis terlebih dahulu, baik itu analisis market atau konsumen atau masyarakat ya, dan juga analisis kompetitor. Baru kemudian melakukan analisis pada sekolah kita masing-masing, sehingga kita tahu posisi kita di mana. Posisi persaingan itu seperti apa gitu ya. Ibaratnya kayak ini Google Maps ya, Google Maps dari sekolah kita gitu ya. Oh, petanya seperti ini. Maka yang harus kita lakukan kita pergi ke sini dulu gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu ini ya kita nggak punya maps-nya, kita buta arah gitu ya. Ya kita jalan kemana kita merasa kuat padahal kita nggak tahu arahnya kemana. Seperti itu. Itu winning zone tadi ya. Zona kemenangan yang harus kita eh, dapatkan, harus kita susun, harus kita lakukan sehingga kita masuk pada zona kemenangan. Ini penting untuk melakukan branding ya, karena eh, konsep dasar dari branding itu adalah membuat orang datang ke sekolah kita, bukan kita yang datang ke mereka, tapi mereka yang datang ke sekolah kita. Karena apa? Karena kita ada pada zona kemenangan. Karena kita hanya kita yang punya mungkin sesuatu atau program yang mereka butuhkan, tapi sekolah lain tidak punya atau tidak lakukan. Nah, itu namanya winning zone ya. Sehingga konsep dasar branding tadi itu bisa tercapai. Yaitu masyarakat yang berbondong-bondong datang ke sekolah kita, bukan kita yang susah-susah cari siswa gitu ya. Ini terkait dengan winning zone. Nah, selanjutnya the powerful steps atau langkah yang powerful, langkah yang kuat terkait dengan branding. Nah, ini adalah framework yang kita pakai dan sejauh ini saya lihat hanya kita yang punya ini ya, karena ini saya menyusun sendiri framework. Saya adopsi modifikasi dari siklus PDCA. Ini juga hal yang mungkin Bapak Ibu tahu di pertama yang mungkin kuliahnya di manajemen ya. Siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, Action. Siklus untuk melakukan continuous improvement, siklus untuk menyelesaikan masalah, problem solving juga bisa pakai cycle ini gitu ya. Tapi kita adopsi untuk melakukan strong school brand framework gitu ya. Kita buat framework sendiri untuk melakukan menyusun bagaimana membuat brand sekolah yang kuat itu seperti apa. Nah, dimulai yang pertama dari planning. Nah, iya, kita harus merencanakan dulu ya. Kalau kita ingin melakukan branding tadi, kalau kita ingin membentuk persepsi tertentu terhadap masyarakat pada sekolah kita, ya kita planning dulu. Kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah apa. Nah, kita nggak bisa tiba-tiba langsung menentukan, oh kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah ini. Tapi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya untuk bisa menentukan kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah yang seperti apa gitu ya. Yang pertama tentu market dan competitor research ya. Atau orang biasanya menyebutnya customer insight atau consumer insight. Nah, ini harus dilakukan pertama, langkah pertama ya. Kita mengetahui tadi kebutuhan, ya, keinginan, ya, atau mungkin kecemasan-kecemasan masyarakat terkait dengan sekolah gitu ya, itu seperti apa kita gali. Dan juga competitor research. Ya, ini untuk melakukan planning kita lakukan ini.
Berikutnya adalah modern school design. Nah, kita harus punya visi sebagai sekolah yang modern, sekolah yang, apa namanya, menyiapkan lulusan-lulusannya itu menjadi warga modern atau global gitu ya. Nah, kadang kita juga hanya menyiapkan anak-anak itu untuk melanjutkan misalnya di sekolah ya sekitar kabupaten kita atau mungkin satu provinsi, tapi kita tidak pernah menyiapkan anak-anak untuk bisa melanjutkan kemana saja gitu ya. Entah itu dia melanjutkan ke Jepang atau melanjutkan ke Inggris atau kemanapun yang dia mau gitu ya. Nah, ini adalah sekolah modern. Jadi tren ke depan adalah bagaimana sekolah itu bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi warga global gitu ya. Entah itu dari sisi bahasanya atau mindsetnya atau mungkin eh, tadi ya cara berpikir dan lain sebagainya untuk menjadi betul-betul warga global. Jadi dia melanjutkan nanti sekolah di mana saja atau kuliah di manapun dia siap. Nah, tentu ini harus eh, ada desainnya ya, ada mungkin kurikulum khusus dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam kalau kita menyebutnya strategic school brand master plan. Karena kita tahu mayoritas sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah yang peminatnya luar biasa itu mereka sudah punya visi ini, visi menjadi sekolah modern. Bahasanya kuat, kemudian wawasan anak-anak itu juga luas gitu ya. Tidak hanya di Indonesia misalnya, tapi dia juga memahami isu-isu global, dia memahami kondisi global dan lain sebagainya. Nah, ini namanya modern school design, visi menjadi sekolah modern. Nah, berikutnya adalah school brand DNA, DNA sekolah. Layaknya manusia, ya, manusia kan miliaran orang di dunia ini dan satu dengan yang lain itu punya identitas masing-masing, nggak ada yang berbeda gitu, nggak ada yang sama maksud saya, maaf. Jadi bahkan sidik jari pun antara orang satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama gitu ya, padahal jumlahnya miliaran. Nah, sekolah kita juga sama. Sekolah kita harus punya DNA sendiri, identitas sendiri gitu, yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Ini namanya DNA sekolah. Nah, selama ini kita sudah punya atau belum gitu ya. Apa core value kita, gitu ya. Apa added value kita. Nah, ini nanti kita desain gitu ya. Apa school brand DNA kita, DNA sekolah kita itu apa yang membedakan kemudian dengan sekolah yang lain. Kemudian school brand experience. Nah, ini juga penting. Nah, di era sekarang program sekolah itu sangat mudah dikopi, ya, dikopi oleh kompetitor, oleh sekolah pesaing, kemudian mereka buat di sekolah mereka masing-masing. Nah, maka school brand experience ini yang kemudian bisa menjadi pembeda. Ya, bisa jadi programnya sama, tapi experience yang didapatkan itu jauh berbeda. Ya, makanya kita perlu untuk melakukan planning. Anak-anak itu ingin kita beri experience yang seperti apa, yang itu berbeda dengan sekolah yang lain. Mungkin nama nama programnya sama, sama-sama life skill, sama-sama mungkin pembiasaan bahasa Inggris, sama-sama mungkin apa yang lain gitu ya, banyak. Tapi bisa jadi experience-nya bisa berbeda. Nah, itu yang harus kita desain. Dan yang terakhir adalah school brand blueprint. Apa arah branding kita? Kita harus punya blueprint-nya, sama seperti halnya kita membangun rumah misalnya. Kita mendesain nanti desain tampak depannya seperti ini, ukurannya seperti ini, luas tanahnya, luas bangunannya, ya, sampai dengan atapnya pakai ini, alasnya atau mungkin lantainya pakai keramik kah atau mungkin pakai marmer kah gitu ya. Itu contoh dari blueprint membangun rumah gitu. Apalagi sekolah kita, kita juga harus punya brand blueprint dari sekolah kita. Kita ingin arah branding sekolah kita itu arahnya kemana sehingga kita tahu yang dilakukan seperti apa. Ya, kalau kita nggak punya desain seperti hanya bangun rumah ya kita asal bangun aja tapi nggak punya gambaran yang jelas. Kita ingin membangun rumah yang kayak gimana gitu ya. Nah, ini step yang pertama yaitu tentang planning. Yang ujungnya adalah menjadi school brand blueprint. Ini blueprint ini termasuk di dalamnya adalah experience, DNA tadi ya, termasuk modern school design atau visi sekolah modern yang semuanya diawali dari market and competitor research. Riset pasar dan juga
pesaing atau kompetitor atau sekolah yang lain gitu ya. Ini masih dari tahap planning gitu ya. Berikutnya ada do, ya, atau eksekusi, sisi eksekusi. Setelah kita melakukan planning, tentu kita eksekusi. Kalau planning tanpa eksekusi, ya hanya halusinasi kata orang-orang ya. Nah, maka setelah kita melakukan planning, kita sudah melakukan perencanaan, maka berikutnya adalah strategic school brand execution. Program yang sudah kita rencanakan, experience termasuk tadi ya yang sudah kita rencanakan itu kita eksekusi dengan baik. Berikutnya adalah aligning people, menyelaraskan SDM atau guru tenaga kependidikan kita. Ya. Setelah kita lakukan planning, oh oke, kita punya arah branding sekolah itu menuju ke sini. Kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah yang kuat dari sisi bahasa. Maka kita harus menyiapkan people atau SDM kita itu untuk bisa mendukung arah dari brand sekolah kita. Ya, tadi kalau bahasa berarti paling enggak minimal gurunya itu bisa daily conversation ya dalam bahasa Inggris. Kalau memang yang diunggulkan adalah sisi bahasa Inggrisnya atau sisi yang lain ya silakan harus di aligning people ya. Menyelaraskan nggak hanya guru dan juga pimpinan sekolah tapi juga bahkan mungkin eh, tenaga kependidikan yang lain ya, atau mungkin satpam ya kemudian tukang kebunnya itu juga harus selaras. Artinya kalau kita ingin memberikan persepsi sekolah yang ramah anak, sekolah yang eh, pelayanannya luar biasa, ya, service excellent, ya maka harus sampai terbawah pun juga melakukan hal yang sama. Yang sangat terkenal sekarang apa? Satpam dari salah satu bank gitu ya. Itu kan sangat terkenal saking dia ramahnya, ya, sampai orang itu terheran-heran, amazed gitu ya, tersanjung karena sebaik itu atau semembantu itu, ramah, halus, ya, pelayanannya selalu prima, selalu excellent gitu ya. Jadi aligning people ya. Seluruh warga sekolah, baik itu dari pimpinan sekolah sampai dengan sapam, sampai dengan tukang kebun ya, semuanya harus selaras ya. Kalau kita tahu mungkin kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita sering menjumpai minimarket misalnya yang ada tukang parkir liarnya gitu ya. Ya itu juga bagian dari persepsi. Sehingga terkadang kita lebih memilih minimarket yang mungkin ya, yang nggak ada tukang parkirnya. Karena kita eh, mungkin sebagian orang tidak masalah, tapi sebagian orang juga merasa itu sebagai sebuah problem gitu ya. Saya nggak mau ke minimarket itu karena ada tukang parkirnya, karena dia arogan, karena dia suka memaksa untuk meminta uang parkir misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari tidak aligning people ya. Mungkin meskipun ya bisa jadi itu juga menjadi faktor di luar dari kewenangan minimarket misalnya ya, tapi itu bisa menjadi pengaruh, memberikan pengaruh persepsi buruk terhadap minimarket tersebut. Padahal biasanya ya di minimarket itu ada tulisannya parkir gratis dan lain sebagainya. Itu bisa eh, mengganggu persepsi yang baik dari minimarket. Padahal dari sisi produk, dari sisi pelayanan di dalam minimarket sebetulnya nggak ada masalah, tapi karena ada orang lain misalnya ya, faktor eksternal yang mungkin bisa juga berimbas pada persepsi minimarket itu bisa eh, memberikan efek seperti itu. Nah, berikutnya adalah school brand communication ya, step selanjutnya. Jadi setelah kita mendesain blueprint brand sekolah kita sudah tahu arah branding sekolah kita itu seperti apa, kita sudah menentukan setelah melakukan analisis kompetitor, analisis market, kita sudah tahu nih keunggulan kita itu di mana. Ya, kita punya arah yang jelas. Oke, yang kita komunikasikan seperti ini ya. Maka selanjutnya adalah harus kita komunikasikan apa keunggulan-keunggulan dari sekolah kita gitu ya. Nah, karena kalau kita nggak mengkomunikasikan ya masyarakat nggak tahu kalau keunggulan kita itu di aspek itu gitu ya. Makanya penting melakukan school brand communication. Gimana caranya ya? Bisa jadi lewat sosmed kita ya. Konten-konten kita itu harus mengerucut membahas tentang keunggulan sekolah kita. Jadi terarah ya. Karena kita sudah punya blueprintnya. Jadi harus diturunkan ke tim sosmed ya, tim konten misalnya.
bahwa konten kita itu arahnya nanti harus membahas tentang keunggulan kita, yaitu misalnya tadi bahasa. Sehingga apapun itu kontennya pasti ada menyinggung terkait dengan bahasa yang memang itu menjadi keunggulan sekolah, misalnya seperti itu ya. Dan itu harus dikomunikasikan secara kontinu dan konsisten. Nah, setelah kita melakukan eksekusi, yang ketiga yaitu stepnya cek ya, atau melakukan monitoring. Setelah kita eksekusi, setelah kita komunikasikan eh, konsep branding kita, atau kita ingin dikenal sebagai sekolah yang kuat di aspek apa gitu ya. Maka kita harus memonitoring, kita mengecek ya. Kita melakukan evaluasi dari sisi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan atau kepuasan dari siswa kita maupun wali murid gitu ya. Dan juga meminta feedback kira-kira bagaimana. Internal performance ya, GTK, guru dan tenaga kependidikan, kita juga harus mengecek dan memonitor bagaimana performance mereka. Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, kita punya program ini, kita punya KPI ini misalnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita susun. Dan yang ketiga, school brand audit. Kita harus memastikan apakah persepsi yang ada di masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya di school brand blueprint ya. Kalau sebelumnya kita komunikasikan, apakah yang kemudian kita komunikasikan itu sudah nyampe. Nah, kita harus mengecek, jangan sampai setelah kita komunikasi sudah selesai gitu ya, lepas tangan. Yang penting kita sudah melakukan komunikasi. Nah, kita harus memonitoring, kita harus mengecek apakah betul-betul persepsi orang itu, persepsi masyarakat itu sudah terbentuk sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Nah, ini namanya school brand audit. Nah, makanya kita mengecek bisa random sampling. Kalau disebutkan nama sekolah kita, persepsi apa yang muncul atau kalimat apa yang muncul dari masyarakat. Nah, kita lakukan checking ya. Kalau belum sesuai ya berarti dicari tahu kenapa kok belum sesuai. Apakah komunikasinya kah atau mungkin awareness-nya masih kurang, masih banyak masyarakat yang belum tahu sekolah kita, ya berarti yang harus dibenahi adalah komunikasinya ya. Nah, yang terakhir yaitu school enrollment ya. Jangan sampai kita melakukan branding itu tidak berdampak pada pendaftaran siswa, pendaftaran sekolah kita gitu ya. Nah, kita harus selalu memonitoring bagaimana tingkat pendaftaran gitu ya. Bagaimana berapa jumlah siswa yang daftar di gelombang pertama misalnya. Kita harus monitoring. Jadi monitoring nggak harus di akhir, tapi selalu kita cek berkala. Ya. Entah itu bulanan, entah itu mingguan. Nah, karena kalau kita cek di akhir sudah terlambat gitu ya. Jadi monitoring, mengecek sesuatu itu nggak harus di akhir, tapi sejak eh, eksekusi pertama pun kita harus mengecek. Semuanya harus berjalan sesuai dengan planning yang sudah ada di atas. Gitu. Yang terakhir yaitu action. Setelah kita melakukan evaluasi, setelah kita mengecek, kita sudah melakukan monitoring ya, maka selanjutnya adalah strategic school brand improvement. Kita melakukan perbaikan, kita melakukan eh, improvement ya, melakukan perbaikan yang terus-menerus. Ada dua, ya, kalau di siklus PDCA dinamakan PICA, problem identification. Kita melakukan analisis problem. Ya, kalau misalkan ternyata tadi school brand audit ternyata persepsinya masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita cari tahu problemnya di mana. Kita identifikasi problem identification. Kita identifikasi apa masalahnya. Kenapa kok masih belum nyampe. Nah, baru kemudian ada namanya corrective action. Ya, kita lakukan perbaikan. Oke, kalau masalahnya ini maka kita koreksi, kita perbaiki, ya, kita improve lagi sehingga harapannya bisa sesuai dengan apa yang kita planningkan sebelumnya. Nah, ini bisa dari sisi sekolah atau bisa juga problem dari sisi individu. Jadi kita lakukan checking dan monitoring pada dua aspek ini. Gitu ya. Ini kira-kira powerful step-nya gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatan, melakukan siklus ya, yaitu PDCA. Pendekatannya PDCA, tapi kita adopsi menjadi sebuah framework untuk kita membangun sebuah brand sekolah yang kuat. Jadi stepnya harus eh, runut gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung communication misalnya, langsung kita komunikasi, tapi kita belum melakukan langkah-langkah yang di atas. Kita belum punya desain yang jelas, kita belum punya DNA, kita belum tahu keunggulan kita itu di sisi apa, karena kita belum melakukan
riset market dan kompetitor misalnya. Nah, nggak bisa ya. Ya mungkin kalaupun bisa, ya itu tidak akan sustain, tidak akan bertahan lama karena itu kebetulan, bukan by design gitu ya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan strong school brand framework yang selama ini kita gunakan Puppenmas untuk mendampingi sekolah, untuk kemudian kita sampaikan di workshop itu, framework seperti ini. Nah, masing-masing ini kita punya pembahasannya masing-masing ya, banyak hal yang perlu dibedah. Nah, biasanya kita lakukan workshop untuk membahas itu ya. Nah, untuk membahas, eee, ini kita adakan biasanya workshop 2 hari ya, nanti kita akan sampaikan juga. Nah, lalu what's next-nya apa? Nah, ini ya suatu quotes dari Abraham Lincoln, dia mengatakan, "Berikan saya 6 jam untuk menebang pohon, dan saya akan menggunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak." Jadi, kalau misalkan dia diberikan 6 jam untuk menebang pohon, ya meskipun ini quotes-nya macam-macam ya, ada yang bilang 10 jam, ada yang bilang 4 jam, tapi saya ambil tengah-tengah 6 jam, ya. Intinya adalah kalau dia diberikan waktu tertentu ya, untuk menebang pohon, nah maka dia akan menggunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak. Artinya adalah dia menggunakan waktu, di awal itu untuk mempersiapkan ya, yaitu mengasah kapaknya agar agar, apa namanya, bisa menebang pohon dengan kuat ya, agar bisa terasah dengan baik gitu ya, atau, lancip gitu ya, apa istilahnya, kapaknya yang digunakan itu, tajam gitu ya, sehingga lebih efektif untuk menebang pohon tersebut. Jadi, eee, prinsipnya adalah dia menggunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak, sehingga ketika 2 jam tersisa itu bisa dia gunakan dengan maksimal karena sudah tajam kapaknya gitu ya. Tapi kalau dia belum tahu kapaknya itu sudah tajam atau belum, tiba-tiba dia langsung menebang pohon, tentu effort-nya bisa lebih tinggi dan belum tentu dalam waktu 6 jam itu bisa, tumbang pohonnya gitu ya. Ini, konsep dari Abraham Lincoln. Nah, ada juga ya perkataan dari Pak Iman Supriyono, salah satu, konsultan senior, tapi bergeraknya di bidang korporasi ya atau perusahaan besar itu. Beliau mengatakan, tapi ini sudah saya convert menjadi sekolah ya. Setiap gerak-geriknya sebuah sekolah mau tidak mau harus membayar salah satu dari 2 biaya gitu ya. Yang pertama yaitu biaya belajar atau yang kedua biaya kebodohan. Nah, kalau yang kita tahu misalnya contohnya apa, kalau kita ingin, mengendarai mobil atau ingin mengendarai motor, sebelum kita mau mengendarai dulu ya, sebelum kita bisa mengendarai mobil atau motor misalnya, tentu kita belajar dulu, betul ya? Tentu kita mempelajari dulu cara mengendarai itu seperti apa sih, ya. Untuk bisa jalan itu gasnya di mana sih, ya, atau remnya di mana sih, cara belok itu gimana sih, gitu kan. Oh ternyata kalau mau belok itu harus pakai lampu sennya di sebelah sini, cara menghidupkannya seperti ini gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita belum bisa, eee, naik mobil, kita belum bisa naik motor, kita tiba-tiba naik dan kita ngasal naik gitu ya, atau ngasal mengendarai. Nah, nanti kalau misalkan amit-amit kecelakaan, nah padahal kita belum belajar misalnya, itu namanya biaya kebodohan ya. Kalau kita belum belajar sesuatu, kita belum belajar mengendarai mobil, kita tiba-tiba langsung naik mobil, kita langsung injak pedal yang manapun yang, kita inginkan gitu ya, asal injak pedal gas misalnya kalau mobil, dan kita belum tahu kalau mengerem itu caranya bagaimana, terus nabrak, nah itu namanya biaya kebodohan, ya. Karena kita belum tahu caranya, tiba-tiba kita langsung mengendarai mobil atau motor ya. Nah, ketahuilah bahwa biaya belajar itu jauh lebih murah daripada biaya kebodohan, betul ya? Jadi kalau kita belajar misalnya kursus untuk, mengemudi ya, mengemudi mobil itu biayanya jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau dibandingkan jika kita langsung naik, mobil tanpa kita belajar langsung tancap gas gitu ya. Nah, kalau terjadi kecelakaan, maka biayanya itu jauh lebih mahal, entah itu reparasi, mobilnya ya, ketok magic gitu ya, kemudian cat, belum lagi kalau ada kerugian,
kita nabrak mobil orang, mengganti, mobil orang gitu ya, atau mungkin menabrak rumah gitu ya. Nah sama halnya dengan itu, maka kalau kita ingin membangun brand sekolah yang kuat, ya maka pelajari dulu caranya ya. Gimana cara untuk membangun brand yang kuat itu? Bagaimana untuk bisa tadi ya, menyusun brand blueprint yang bagus itu stepnya seperti apa, harus dicari tahu, harus belajar dulu gitu ya. Jangan tiba-tiba kita langsung, ingin melakukan branding seperti ini seperti ini seperti ini, tapi kita belum belajar, kita belum mencari tahu bagaimana caranya, cara yang efektif untuk membangun brand sekolah itu yang seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menghadiri ya, untuk ikut workshop kita tentang how to build a strong school brand yang akan kita laksanakan offline di Depok, Jawa Barat ya. Ini sudah batch kedua, batch sebelumnya, di Agustus lalu, eee, 2 hari juga sama. Dan ini kita terbatas hanya 15 seats ya. Sebelumnya, kami rencanakan itu 6 sampai 10 seat ya. Tapi kalau memang lebih dari itu kita masih maksimalkan menjadi 15 seat. Jadi sangat terbatas, ini juga workshop tentang branding offline ya, workshop offline tentang branding terakhir di tahun ini ya. Kalaupun tahun depan ada, kita masih belum tahu di bulan apa. Nah, maka kami mengajak Bapak Ibu yang ingin belajar ya tentang bagaimana membangun brand sekolah yang kuat, itu seperti apa, karena tadi yang saya sebutkan kondisi persaingan sudah sangat hyper competition, kalaupun kita masih di atas, tidak menjamin kita terus di atas gitu ya. Bahkan di batch pertama, itu seluruh peserta dari workshop itu semuanya menjadi market leader sudah ya. Artinya mereka sebetulnya dari, posisi mereka, mereka sudah menjadi yang pertama dan pilihan utama masyarakat ya, dan sekolah mereka bagus-bagus gitu. Nah, sehingga saya tahu, oh ternyata, mereka itu bisa menjadi market leader karena mereka selalu belajar gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk, mendaftar di event terdekat kami di Oktober bulan depan, offline, karena sebelumnya kita sering online dan banyak yang minta offline, maka kita buatkan offline-nya di Depok. Nah, sekarang masih masuk di super early bird ticket, ya maksimal transfer di tanggal 25 September bulan ini, itu biayanya cukup 2,35. Ini sudah include penginapan, makan, snack, cafe break, handout materi, e-sertifikat ya, dan juga saya berikan free one on one konsultasi personal ya. Khusus sekolah Bapak Ibu yang ikut ini, nanti setelah, acara ini selesai atau acara workshop offline ini selesai, kita ada workshop sendiri lagi ya, online masing-masing sekolah, peserta workshop ini gitu ya. Dan belajar nggak harus di Purwokerto Bapak Ibu, bisa juga di tempat lain ya, kalau di tempat lain saya merekomendasikan ada 2, Pak Subiakto dan juga Mas Dodi, tapi untuk sekolah ya, itu biayanya cukup mahal kalau ikut beliau. Kalau Pak Subiakto itu kalau nggak salah 12,5 juta ya per orang dan itu belum include penginapan. Kalau Mas Dodi sekitar 6 sampai 7 juta ya workshop-nya. Itu pun bahasanya masih bahasa bisnis ya Bapak Ibu. Jadi kalau kami sudah convert menjadi bahasa-bahasa pendidikan, study case-nya juga study case pendidikan sekolah sehingga, materinya bisa lebih dipahami dan framework kita juga, berbeda. Kita sesuaikan semuanya dengan dunia pendidikan sehingga lebih relate dengan Bapak Ibu semuanya, karena semuanya adalah, dari pendidikan gitu ya. Nah silakan saya beri waktu 1 sampai 2 menit, yang berminat ya kami tawarkan, silakan yang ingin, daftar offline workshop sekali lagi kalau memang ingin serius bangun brand sekolah yang kuat ya, kita mengajak untuk bisa daftar ya, kita kupas tuntas, nanti yang membawakan materi adalah saya sendiri dan juga ada Dr. Agung Wibowo, beliau ini, konsultan pendidikan pastinya, yang kedua dia juga CEO Excellence Group itu adalah lembaga yang menyiapkan, siswa-siswi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ingin punya, eee atau ingin menyiapkan anak-anaknya atau siswa-siswinya, atau ingin punya program yang lanjut sekolahnya anak-anak itu ke luar negeri gitu ya. Nah, nanti bisa diskusi langsung dengan Coach Agung ini, karena beliau sudah biasa untuk menyiapkan anak-anak untuk
siap melanjutkan studi ke luar negeri gitu ya, melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin bikin programnya, nah nanti bisa langsung konsultasi dengan beliau gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu bisa chat ke admin Naya di nomor berikut 022 444 66 282. Ketik dulu fix daftar SSB atau Strong School Brand gitu ya. Untuk transfernya nggak harus sekarang, yang penting maksimal tanggal 25, tapi untuk free penginapan khusus untuk 10 pendaftar pertama dan sejauh ini sudah ada beberapa yang daftar, jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan, tinggal beberapa seat aja yang free penginapan ya. Silakan untuk nanti misalkan pengajuan ke yayasan atau ke pimpinan yayasannya dulu, ya nanti itu urusan belakangan. Yang penting yang berminat bisa langsung chat ke admin Naya, fix daftar SSB. Nanti akan kita follow up ya terkait dengan teknisnya bagaimana. Ya. Silakan Bapak Ibu. Sambil nanti saya cek juga, eh, saya juga connect ya ke WA-nya admin. Kalaupun Bapak Ibu belajar sendiri di cari-cari misalnya di ChatGPT gitu ya atau mungkin di Google ya mungkin ada, tapi Bapak Ibu masih merangkai puzzle gitu ya, masih meraba-raba, masih belajar lagi, membaca lagi, itu pun masih belum yang sifatnya praktikal gitu ya. Masih belum yang sifatnya bisa langsung dipraktekkan. Artinya masih menyusun lagi framework-nya gitu ya. Nah, kalau kita sudah sediakan semuanya, jadi Bapak Ibu tinggal eksekusi aja, tinggal menuliskan aja, nanti pulang dari workshop offline ini langsung membawa yang namanya School Brand Blueprint gitu ya. Arahnya brand sekolah itu seperti apa. Oke, sudah? Ya, sambil saya cek masuk beberapa. Nah, nanti kalau misalkan masih butuh diskusi dengan pimpinan yayasan atau pimpinan sekolahnya, nah nanti boleh silakan didiskusikan dulu. Nah, maksimal tanggal 25 masih dapat super early bird tiket ya. Lewat tanggal 25 itu harganya sudah beda ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk workshop kita. Nah, kalau misalkan yang jauh-jauh transportnya mahal dan lain sebagainya. Nah, kita ada juga yang online Bapak Ibu ya. Nah, ini online. Tapi satu hari kita fokusnya membahas tentang membangun keunikan sekolah, brand uniqueness ya. Kita bedah nanti sebagian juga materi dari ini ya workshop yang offline, tapi kita apa namanya kita ambil sebagian. Nah, ini ya sebelum brand DNA, bagaimana kita menyusun brand DNA, kemudian brand added value, bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah apa sih yang harus ditambah gitu ya. Melihatnya dari aspek apa sih, dimensinya apa sih, dan school brand positioning, bikin positioning sekolah itu kayak gimana sih, tadi juga disebutkan ya, masalahnya belum punya brand positioning, belum jelas dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, kalau ingin ikut yang online, nah ini bisa ketik fix daftar DSBU atau Designing School Brand Uniqueness ya, ke admin Naya ya. Untuk penawaran kami hanya di 200.000 saja, buy one get one free. Jadi daftar satu bisa diikuti 2 orang ya. Jadi misalkan pimpinan sekolah dan bagian marketing atau mungkin pimpinan sekolah dengan PR dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini khusus untuk 15 pendaftar pertama ya yang dapat buy one get free. Buy one get one free itu khusus untuk 15 pendaftar pertama. Jadi silahkan kalau memang ingin serius membangun brand sekolah, ingin membangun keunikan sekolah ya, yang kemudian bisa dikomunikasikan secara continue, bisa menjadi daya saing jangka panjang ini ya, bisa langsung daftar ke admin Naya dengan menuliskan fix daftar di SBU, nomornya di nomor ini gitu ya, atau di grup juga ada ya, jadi admin di grup free webinar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa langsung kita tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu tanya jawab ya terkait dengan yang selama ini menjadi masalah atau mungkin ingin konsultasi, ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan baik itu materi atau mungkin
yang belum saya sampaikan tapi masih berkaitan dengan branding atau marketing? Silakan. Saya eh, utamakan untuk yang raise hand dan menyampaikan langsung. Setelah itu baru yang ada di kolom chat, silakan. Oke, ada Bapak Ahmad Suroso. Silakan Bapak, bisa on cam jika memungkinkan, bisa disebutkan nama, asal sekolah, dan kotanya. Silakan Bapak. Terima kasih, maaf off cam ya. Oke, oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ada nggak kaitannya branding ini dengan cost marketing yang harus dikeluarkan untuk sekolah? Terima kasih. Oke, cost marketing ya, berarti biaya yang dikeluarkan. Tentunya sangat ada Bapak ya. Jadi kalau tadi ada brand, ada branding. Kalau branding itu kan terkait dengan aktivitas untuk melakukan atau membangun persepsi tadi. Kalau Pak Subiakto itu memberikan analogi orang melempar bola, Bapak. Jadi orang melempar bola, aktivitas dia melempar bola itu dikatakan sebagai branding, gitu ya. Pantulan bola itu, jika kita pantulkan bola itu ke tembok atau ke dinding, maka pantulan itulah yang dinamakan brand atau persepsi itu. Ya. Jadi semakin kuat lemparannya, ya maka pantulannya semakin kuat juga, gitu ya. Bahasanya bisa jadi meskipun bukan satu-satunya ya. Dengan budget yang semakin tinggi, maka bisa jadi lemparannya itu semakin kuat ya. Maka persepsi yang muncul itu juga semakin kuat juga gitu ya. Nah, apakah branding itu harus apa namanya? Branding itu harus menggunakan budget yang mahal? Oh, tidak selalu ya. Tidak harus. Kalau tadi di framework saya sampaikan ada namanya school brand experience. Nah, kita bisa memberikan persepsi tertentu kepada masyarakat itu dengan sentuhan-sentuhan experience. Experience dari mana? Experience dari siswa-siswi kita sendiri ya. Entah itu mereka belajar di luar atau mungkin mereka melakukan program di luar sekolah yang kemudian itu bisa bertemu dengan masyarakat umum atau mungkin dengan masyarakat yang berkumpul di tempat tertentu, di tempat keramaian itu kan bisa menjadi salah satu tempat untuk kita melakukan branding. Jadi tidak selalu kemudian dengan budget yang tinggi gitu ya. Tapi jika ada budget tentu itu bisa lebih mempermudah gitu ya. Dengan membranding misalnya tadi eh, kalau kalau saya contohkan yang ingin kuat di sisi bahasa gitu ya. Itu kan untuk memberikan persepsi bahwa sekolah kita itu memang kuat di sisi bahasa itu kan banyak sekali contohnya. Bisa kita kalau punya budget ya berarti atau mungkin orang tuanya tingkat menengah atas ya kita ajak misalnya datang ke sekolah di luar negeri ataukah mungkin study tour gitu ya ke luar negeri atau mungkin yang lebih sedikit budgetnya tadi saya contohkan itu mengundang guru tamu itu lebih mudah atau lebih murah gitu ya maksudnya atau bisa juga yang lebih terjangkau lagi kita kerjasama dengan sekolah lain ya itu kemudian kita bisa eh, ngobrol via Zoom misalnya antar siswa di sekolah di luar negeri tersebut dengan sekolah kita. Itu contoh ya. Banyak bisa kita sesuaikan. Tinggal bagaimana kemudian kita kemampuan kita untuk melakukan inovasi, Bapak ya. Oh, kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah yang kuat di sisi apa. Kemudian kita turunkan, oke, kemampuan kita seperti ini, maka yang memungkinkan kita lakukan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Kira-kira begitu, Bapak Ahmad Suroso. Mungkin ada feedback, Bapak? Ya, kalau kebanyakan kan sekarang branding itu dari sisi fasilitas atau mungkin mereka yang sudah lebih lama lagi dalam branding sehingga kalau kita sebagai sekolah yang baru itu kalau mencari salah-salah branding mereka yang sudah lama dengan branding yang sudah bagus itu gimana caranya? Ya tadi, makanya harus analisis dulu kompetitornya. Mereka bagusnya di mana, gitu ya. Baru kita cari celahnya, gitu. Memang agak tricky memang, Bapak ya. Tapi tidak sedikit sekolah-sekolah baru itu yang kemudian justru yang dipilih karena mereka menawarkan konsep yang lebih fresh gitu ya. Karena kalau kita nggak berbeda ya kenapa kita harus hadir gitu kan pertanyaannya. Kalau kita sama dengan sekolah yang lain ya kenapa kita harus ada
Nah, makanya tadi yang saya katakan quotes dari Panji Pragiwaksono itu, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, makanya temukan apa yang menjadi keunikan atau uniqueness tadi ya. Nah, kalau ingin belajar lebih lanjut ya nanti kita bahas di workshop tadi, baik offline maupun online kita sediakan frameworknya gitu ya. Tapi paling tidak itu yang menjadi tugas pimpinan sekolah, menentukan apa value yang ingin kita berikan. Jadi kalau kita nggak punya value, kita nggak ada keunikan yang memang menonjol dibandingkan dengan sekolah yang lain, ya maka biasanya yang menjadi pembeda adalah ya harganya gitu ya. Kalau lebih murah ya dipilih, tapi kalau lebih mahal ya enggak. Karena value-nya nggak ada yang beda gitu. Tapi kalau kita punya value yang unik, value yang mungkin hanya kita yang punya, nah itu orang mau membayar lebih tinggi atau mungkin experience-nya yang berbeda. Itu orang mau membayar lebih tinggi. Begitu, Pak. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Selanjutnya dari Ibu Daruni Sri Rahayu, kami persilakan. Bisa disebutkan asal sekolah, kemudian kotanya mana. Off cam ya, Mas ya. Ini sepertinya narasumbernya seumuran anak saya ini kayaknya. Masih muda banget. Ya, Ya, matur suwun kesempatannya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Perkenalkan saya dari PAUD IT Alam Bunda di Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Ya, ada hal yang saya hadapi di PAUD. Yang pertama, nanti bagaimana tipsnya atau saran dari panjenengan tentang yang dihadapi PAUD kami adalah dari lokasi kami itu di dusun terpencil, jadi memang jauh dari jalan raya. Kalau beberapa kemarin ditemukan ketika kita mau merekrut itu pendidik itu jawabannya terlalu jauh gitu ya dari keramaian. Ya, jadi itu yang pertama, lokasi yang sangat pojok terpencil. Kemudian yang kedua, lingkungan dari masyarakatnya adalah ekonomi rendah. Ya, tingkat ekonominya adalah masih rendah. Kemudian yang ketiga, kesadaran pendidikan PAUD-nya juga cukup rendah. Bukan hanya PAUD, tapi tingkat pendidikan secara umum itu juga cukup rendah. Kemudian yang keempat, masalah yang saya hadapi adalah dikelilingi oleh banyak lembaga di sekitar kami, PAUD terutama, itu yang hanya berjarak kurang dari 1 kilometer. Itu. Nah, kemudian yang kelima, karena PAUD kami secara lahiriah mungkin dibilang PAUD yang cukup mahal, high cost gitu ya. Tapi kalau secara hitungan matematika sebetulnya malah justru PAUD kami itu masih murah dibanding dengan PAUD-PAUD yang ada sekitar kami. Nah, bagaimana ini nanti mencari cara, telah, atau branding yang harus saya lakukan untuk merekrut siswa yang ada di sekitarnya. Kebetulan kami siswanya malah justru dari luar dusun kami. Jadi di dusun kami itu tidak ada yang masuk di PAUD kami. Karena ya itu tadi, karena mungkin dianggap berbiaya tinggi, kemudian tingkat kesadaran pendidikan mereka masih begitu rendah. Jadi mereka masyarakatnya ingin sekolah itu ya kalau bisa malah gratis gitu ya, atau nyari yang SPP-nya sangat murah. Nah, itu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan, mohon pencerahan dan masukannya. Matur suwun. Ya, terima kasih. Ya, memang ini juga cukup banyak ya sekolah-sekolah yang merasa seperti itu. Artinya persepsi masyarakat terhadap sekolahnya itu mahal, kemudian eh, akses juga termasuk. Ya, kemudian tadi bagaimana cara membranding untuk bisa merekrut siswa gitu ya. Secara umum, Ibu itu seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, frameworknya itu sama. Ya, untuk bisa menganalisis dulu kompetitor itu bagaimana. Sebenarnya kembali terus ke sana, customer insight ya.
Nah, selama ini apakah sudah ditanyakan, apakah sudah dianalisis, atau mungkin yang sudah mendaftar, itu apakah sudah pernah ditanya, kenapa kok memilih sekolah kita gitu ya. Kan lebih jauh misalnya seperti itu. Atau mungkin bahkan tadi banyak juga yang dari dusun atau desa sebelah. Nah, berarti kuncinya adalah memperluas target pasar ya dari sisi demografis itu tidak hanya terbatas pada eh, area itu saja gitu. Sehingga kita bisa menawarkan ke lebih banyak orang gitu. Apalagi tadi disampaikan banyak juga yang dari dusun atau desa sebelah gitu. Nah, maka kalau tadi persepsinya adalah sekolahnya mahal, kalau menurut saya sebetulnya nggak ada sekolah yang mahal, Ibu. Yang ada itu mungkin bisa jadi ya ini bisa nanti dicoba cek ulang gitu ya. Jadi kalau menurut saya bukan sekolahnya yang mahal, tapi bisa jadi value kita yang kurang atau value sekolah kita yang kurang atau bisa jadi kita belum mengkomunikasikan value keunggulan sekolah kita itu ke masyarakat sehingga anggapannya adalah sekolah kita mahal. Itu ya. Bisa jadi value kita kurang atau mungkin value kita sudah bagus sebetulnya tapi tidak terkomunikasikan dengan baik gitu ya. Artinya ya kita tahu semua lah bahwa sekolah-sekolah yang mungkin kita anggap mahal pun yang ramai juga banyak gitu ya. Artinya sebetulnya mahal itu ya relatif ya. Karena dengan jumlah nominal tertentu misalnya itu bisa bagi sebagian orang mungkin mahal, tapi bagi sebagian orang mungkin worth it atau sesuai gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita melihat apakah value ya dari sekolah kita itu lebih tinggi dibandingkan cost yang dikeluarkan. Jadi kalau rumus customer value ya, sebentar saya coba carikan ya. Jadi rumusnya adalah apakah value yang kita berikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan oleh calon siswa atau calon orang tua gitu ya. Untuk mengukur apakah kita itu mahal atau enggak. Sebentar saya carikan. Ya, sudah muncul ya. Nah, ini rumus dari customer value. Jadi ada rational value, ada emotional value. Tadi emotional itu bisa trust, bisa prestis, bisa kebanggaan dan lain sebagainya karena bisa menyekolahkan di tempat yang katanya mahal itu ya. Dan juga spiritual value. Nah, ini ketika dijumlahkan misalnya, apakah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan atau cost yang dikeluarkan ini. Ini rumus dari customer value. Nah, kalau misalkan kita dipersepsikan menjadi sekolah yang mahal, nah kita cek dulu apakah value yang kita tawarkan itu memang sebanding dengan cost yang dikeluarkan gitu. Nah, makanya kalau misalkan eh, value-nya sama atau mungkin yang ditawarkan atau programnya sama dengan PAUD-PAUD yang lain, ya maka bisa jadi ya tetap dipersepsikan mahal. Kalaupun kita ada keunikan, ada program yang memang dibutuhkan dan memang kita satu-satunya ya harus kita komunikasikan. Sehingga persepsi orang, oh ternyata nggak mahal kok, karena memang sekolah ini beda. Mereka punya program ini, kurikulumnya begini dan begitu, begitu ya kira-kira ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana celah brandingnya ya berarti fokusnya dengan meningkatkan value sekolah ibu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana value mana yang ingin diangkat atau value mana yang ingin dinaikkan atau value apa yang ingin ditambahkan. Jadi lebih mengarah ke sana. Tapi kembalinya balik lagi, yang mereka butuhkan itu apa sebetulnya dari sekolah PAUD itu ya. Yang mereka butuhkan dari apa namanya menyekolahkan anak di sekolah PAUD itu apa atau mungkin keresahannya apa sehingga kita bisa menyesuaikan value yang kita berikan itu atau program misalnya itu memang betul-betul mereka butuhkan. Begitu Ibu ya.
Jadi kalau lokasi jauh itu karena tadi sudah menurut saya sudah terjawab dengan beberapa dusun di sebelahnya juga mendaftarkan di tempat Ibu, jadi itu sebenarnya bukan menjadi masalah yang berarti gitu ya, atau mungkin disediakan apa, antar jemput mungkin begitu ya, itu juga bisa menjadi solusi untuk yang mungkin jaraknya jauh begitu. Atau mungkin bisa juga di-branding menjadi sekolah alam karena mungkin jauh dari pemukiman atau di sekitarnya itu masih asri gitu, itu juga bisa menjadi, celah sebetulnya. Tinggal ya tadi, bagaimana kemampuan kita untuk menganalisis kompetitor ya, sehingga kita bisa tahu celahnya di mana. Kalau saya memberitahu celahnya, saya belum menganalisis gitu ya, kira-kira begitu. Jadi yang bisa menganalisis Ibu sendiri, nanti dicek kompetitornya, lokasinya bagaimana, kemudian keunggulan mereka apa, sehingga lebih tahu ya. Kalau sekarang mungkin masih blind spot gitu ya, masih spot yang kita belum tahu gitu. Tapi kalau kita menganalisis satu persatu siapa kompetitor yang paling dekat, kompetitor yang paling kuat, yang menjadi pilihan, nah kita kuliti satu-satu. Nah, kita baru bisa tahu celahnya di mana dengan melakukan analisis tadi gitu. Begitu Ibu kira-kira jawaban dari saya. Iya betul Mas. Jadi konsep saya dari awal 6 tahun lalu itu memang konsepnya alam. Ya, Gitu. Jadi sekarang ini yang masuk ke PAUD kami itu karena melihat dari konsep saya yang alam. Jadi mereka tidak suka dengan usia PAUD kok sudah duduk manis seperti itu. Jadi memang di lingkungan saya itu adanya kebun, kemudian sawah-sawah, sungai-sungai. Nah, itu saya belajarnya ke sana. Jadi yang masuk ke tempat saya itu memang orang tuanya ingin mereka pure bermain, seperti dalam arti bermain tetap edukasi, ngaten nggih, tidak duduk manis ya, di kursi, kemudian dijedali dengan pensil dan buku, seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin itu salah satu brand saya, tapi mungkin ini baru baru awal-awal gitu, jadi mungkin ke depan mudah-mudahan ya, bisa lebih baik lagi. Matur. ya betul. Tinggal bagaimana kemudian Ibu bisa masuk ke memang yang betul-betul segmennya gitu ya. Jadi kalau Ibu masuknya ke segmen yang salah, ya tentu yang didapat lebih banyak penolakan karena memang di luar dari kemampuan mereka ya. Kecuali Ibu punya mungkin beasiswa atau mungkin potongan khusus gitu ya. Tapi kalau memang eh, untuk biaya masuk atau SPP-nya itu lebih mahal dibandingkan dengan yang lain ya seharusnya untuk segmen yang dibidik itu atau yang ditawari untuk daftar itu harus betul-betul sesuai dengan profil segmen market Ibu gitu ya. Sehingga yang didapatkan tidak banyak penolakan gitu. Nah, bisa jadi karena banyak penolakan karena yang disasar itu segmen yang salah gitu. Gitu ya, kira-kira. Nah, untuk yang tingkat kesadaran pendidikan cukup rendah, saya rasa ini eh, ya ini edukasi sih ya, memang harus edukasi terus dilakukan baik itu online maupun offline. Kalau kami biasanya mendampingi di tempat-tempat seperti ini, kita galakkan awareness di iklan nih Bu, iklan tentang edukasi ya. Nah, mungkin penjelasan kenapa kok eh, pendidikan itu penting dan lain sebagainya. Kita sebutkan dengan keunggulan sekolah kita tentunya. Atau bisa juga kita menggunakan event-event yang terbuka untuk umum. Ya, misalnya kita mengundang psikolog, psikolog anak gitu ya, atau mungkin mengundang eh, pakar pendidikan dan lain sebagainya yang kemudian menjelaskan pentingnya pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Yang ujung-ujungnya juga mengunggulkan sekolah ibu. Sehingga masyarakat teredukasi, kalaupun nggak jadi daftar, paling nggak mereka sudah tahu bagaimana memilih sekolah yang baik untuk anaknya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi memang ya inilah kita eh, di apa namanya di Indonesia kita masih perlu edukasi yang lebih masif gitu, terutama di daerah-daerah. Gitu. Itu sih Ibu kalau dari saya. Ada feedback lagi Ibu Sri Rahayu? Cukup sih, cukup Ya, insya Allah udah nanti. Matur suwun Mas. ya sama-sama. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Masih pukul 10, barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini masih ingin ditanyakan atau mungkin lagi brainstorming dengan timnya masih belum dapat gitu ya.
atau kalau ingin belajar lebih lanjut tadi bisa daftar workshop kami yang offline ada di Depok di bulan depan, atau yang online di bulan depan juga eh, di tanggal 30 tadi ya kalau nggak salah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada bisa kami cukupkan mungkin ya. Atau mungkin yang belum bisa menyampaikan langsung bisa tulis di kolom chat, silakan. Aman? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kami tutup ya. Kami tunggu dulu mungkin 1-2 menit. Ortu dilibatkan berapa persen dari Bapak Abu? Maksudnya bagaimana ini Pak? Ortu dilibatkan berapa persen ini maksudnya yang seperti apa? Mungkin bisa menyampaikan langsung Bapak. Takutnya saya salah tafsir atau salah menangkap ini. Dalam kelola mutu sekolah, oke. Ya, oke. Saya jawab sesuai dengan yang saya pahami ya, Bapak Abu Naim. Oke, orang tua dilibatkan berapa persen? Kalau menurut saya selalu dilibatkan, ya. Jadi baik itu dari aspek misalnya pembiayaan, ya. Artinya kan kadang tadi dari Ibu Sri Rahayu mungkin ya, orang mempersepsikan mahal. Padahal kalau misalnya kita jelaskan, kemudian kita breakdown, kita turunkan biaya ini untuk kegiatan apa aja sih dan lain sebagainya. Kadang orang itu baru tahu, apa orang tua itu baru paham. Oh, ternyata kalau di breakdown ya nggak mahal juga sebetulnya, sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh anak saya misalnya. Oh, ternyata kalau di breakdown seperti itu ya. Nah, kadang orang merasa mahal karena belum tahu ini nanti alokasinya kemana gitu ya. Kemudian dari aspek apa tadi misalnya kelola mutu sekolah. Nah, satunya adalah meminta feedback tadi ya, customer satisfaction juga termasuk di situ. Menilai bagaimana selama ini pelayanannya, kemudian misalnya wali kelasnya, layanannya seperti apa. Nah, intinya adalah kita meminta ya feedback dari orang tua, masukan gitu ya, dari semua aspek. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melakukan improvement tadi. Kalau kita nggak pernah menanyakan masukannya dari Bapak Ibu apa, atau mungkin yang dikritik itu apa, apakah programnya sudah sesuai, apakah ada masukan dari program itu. Nah, karena bisa jadi inovasi-inovasi itu justru muncul dari feedback orang tua gitu ya, yang memang merasakan layanan kita gitu. Jadi tadi kalau ditanyakan eh, dilibatkan berapa persen, ya menurut saya harus selalu dilibatkan, artinya ya 100%. Baik itu bahkan mungkin menyusun program baru gitu ya, atau mungkin kita sudah menyusun sebuah program kemudian meminta untuk saran dari mereka itu juga sangat bagus gitu ya. Artinya orang tua merasa dilibatkan, mereka merasa memiliki sehingga ikatan emosi tadi itu antara sekolah dengan orang tua itu bisa lebih kuat karena merasa suaranya didengar, kemudian kritiknya juga diterima dengan baik, feedbacknya juga tidak hanya didengar tapi juga eh, ditindaklanjuti gitu ya. Nah, sehingga pelibatan orang tua itu juga menjadi sangat penting. Mungkin begitu kurang lebih Bapak Abu Naim ya. Saya kurang tahu Bapak dari sekolah mana ini. Intinya adalah ya sebisa mungkin kita selalu melibatkan ya, di aspek apapun. Sebisa mungkin seperti itu. Sehingga sekali lagi karena branding itu tadi selain persepsi adalah ikatan emosi. Nah, sehingga ikatan emosi kita dengan orang tua siswa atau wali murid itu semakin kuat. Sehingga apa dampaknya? Ketika mereka ada kritik misalnya ada sesuatu yang kurang cocok, ada sesuatu yang mungkin kurang gitu ya, karena bagaimanapun
manusia tempatnya salah dan lupa gitu ya. Mungkin guru kita ada melakukan kesalahan kecil dan lain sebagainya. Mereka menyampaikan langsung kepada kita karena adanya ikatan emosi dan kedekatan tadi. Karena mereka dilibatkan, selalu ditanya pendapatnya gitu ya. Bukan menulis di sosmed misalnya ya. Karena punya ikatan emosi yang kuat dengan sekolah, ikatan emosi yang kuat dengan kita, maka ketika ada sesuatu yang mungkin kurang cocok, kurang pas, atau ada kritik itu disampaikan ke sekolah. Jadi tidak langsung ke sosmed kemudian menyebar ke luar atau mungkin di TikTok gitu ya, itu kan cepat naiknya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya sebisa mungkin selalu dilibatkan. Oke, terima kasih. Dari SDIT Permata Hati Bekasi. Baik, terima kasih Bapak. Semoga bisa menjawab ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu mungkin. Oh ya, ada yang bertanya lagi dari Bapak Tio, TK Katolik Santa Clara. Silakan Bapak, mau tulis di kolom chat atau langsung? Oke, langsung ya. Baik, Bapak. Selamat siang atas waktunya. Ya, Iya, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membranding kami kan salah satu sekolah swasta di Surabaya begitu. Bagaimana cara membrandingkan sekolah Katolik? Kami kan sudah apa namanya eh, masuk di metode Montessori juga. Lalu proses untuk membrandingkannya itu bagaimana ya? bagaimana Bapak? Mohon maaf. Iya, eh, bagaimana cara proses membrandingkan sekolah kami kan sekolah TK Katolik Montessori begitu untuk Oke, bersaing di wilayah di kota Surabaya begitu. oke. Nah, tadi ya, Bapak ikut ikut sesi sejak awal. Mohon maaf tadi saya belum mengikuti sejak awal di Oke, tengah-tengah tadi. oke. Saya coba sampaikan ulang ya. Jadi kita ada framework Bapak untuk bisa eh, membangun branding. Jadi jadi eh, ini ya, tadi sudah kami jelaskan. Jadi intinya adalah prosesnya tadi karena ditanya proses membranding itu seperti apa, prosesnya seperti ini. Dimulai dari siklus ini PDCA, dimulai dari planning, kita merencanakan kita itu ingin membranding sekolah seperti apa, ya langkah-langkahnya dimulai dari sini. Ada market dan competitor research, kemudian modern school design, school brand DNA, intinya kita ingin dipersepsikan sebagai sekolah apa. Kalau tadi sekolah Katolik Montessori misalnya, apakah dengan pendekatan itu atau metodologi itu sekolah Santa Clara yang satu-satunya atau mungkin apa sekolah lain belum punya gitu. Kalau misalkan sekolah lain sudah melakukan, nah harus dicari lagi apa keunggulannya, apa yang uniqueness yang hanya dimiliki oleh TK Katolik Santa Clara misalnya gitu Pak ya. Nah itu ditemukan, dirumuskan melalui apa? Nah, stepnya seperti ini. Harus dianalisis dulu kompetitor itu melakukan apa, program mereka bagaimana, metodologi tadi ya, metodologi pengajarannya pakai apa, ya, atau kurikulumnya pakai apa. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata di Surabaya yang pakai Montessori sekian sekolah misalnya, gitu ya. Atau mungkin yang direct kompetitor, ya, kompetitor yang langsung head to head dengan sekolah kita itu sekolah apa? Apakah mereka menggunakan metodologi yang sama? Apakah mereka punya mungkin program lain yang kita nggak punya, ya? Atau mungkin kita punya program yang mereka nggak punya, ya? Justru yang kita tonjolkan itu lebih kepada hal-hal yang memang eh, menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah kompetitor gitu ya Bapak. Ini makanya ada school brand DNA, kemudian school brand experience, bisa jadi sama-sama Montessori tapi mungkin experience-nya bisa beda gitu ya. Nah, itu bisa juga ditonjolkan. Nah, kita bisa tahu itu ketika kita sudah tahu sekali lagi peta persaingan ya Bapak Tio. Jadi eh, menganalisisnya seperti itu langkah-langkahnya gitu ya. Baru kemudian kita menyusun blueprint sekolah itu kayak gimana. Dan eksekusi sampai ke bawah tadi ya. Nanti eh, rencana kami nanti rekaman ini kami upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa dicek ulang penjelasannya. Semoga bisa membantu. Mungkin ada feedback dari Bapak Tio, TK Santa Clara Surabaya ya. Iya.
Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Oke, kalau mau diskusi lebih lanjut juga boleh Pak. Saya di Sidoarjo dekat ya. Oh iya, Ya, silakan. Saya juga sering ke Surabaya. Oke, mungkin itu jawaban saya Pak Tio. Mungkin ada feedback lagi, cukup ya? cukup Bapak. Saluran YouTube-nya, oke. Saluran YouTube kami bisa ditulis Pulpenmas Institute ya di YouTube. Memang kita lebih banyak kontennya itu yang private, memang kebanyakan kelas-kelas gitu ya. Untuk yang publik biasanya free webinar seperti ini. Tapi cukup lama kita nggak update ya. Ini kita mulai update lagi gitu ya karena banyak kesibukan dari kami. Pulpenmas Institute untuk YouTube-nya ya. Nanti bisa dicek. Bisa dibantu subscribe juga Bapak Ibu ya. Institute. Itu ya sudah saya tuliskan di kolom chat. Nanti bisa di search di YouTube, kemudian di subscribe sehingga nanti ketika kami upload Bapak Ibu tidak ketinggalan gitu ya. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Minta nomor WA-nya. Oke, kalau WA admin ya, saya tuliskan. Kalau nomor saya tuliskan juga ya. Nomor saya ada di grup free webinar Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau konsultasi pribadi dengan saya boleh, tapi mungkin agak lama ya balasnya. Tergantung posisi saya lagi free atau enggak. Tapi saya usahakan pasti saya jawab ya. Oke, itu ya Bapak Ibu bisa di-save, silakan. Untuk admin di nomor yang di atas, untuk nomor saya pribadi di nomor yang di bawah gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Semoga bisa membantu, memberikan insight, memberikan pencerahan terkait bagaimana proses tadi ya. Melakukan branding sekolah itu mulainya dari mana sih ya. Semoga bisa sedikit memberikan insight dan wawasan bagi kita semua. Dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon izin untuk akhiri sesi Zoom kita. Dan sekali lagi kami mohon untuk tidak live group karena nanti materi dan link Zoom ya akan kami kirimkan di situ. Dan informasi terkait dengan free webinar itu akan kami share juga di grup itu gitu ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi, aman? Aman ya? Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mengelola sekolahnya masing-masing dan semoga menjadi sekolah yang baik, menjadi sekolah yang luar biasa dan menjadi sekolah pilihan dari masyarakat. Demikian saya Jundi dari Pulpenmas Institute. Mohon izin undur diri dan kami akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.